Welcome to BBC Podcast presented by Plut Buleleng. Halo sahabat Pluters, kembali lagi bersama saya Nyoman Dira Prayasa di BBC Podcast Bincang Bisnis Kreatif. Dan senang sekali pada kesempatan kali ini Plut, Pusat Layanan Usaha Terpadu Kabupaten Buleleng memiliki tambahan amunisi layanan untuk bisa memfasilitasi UMKM, yaitu layanan kemasan. Jadi layanan kemasan ini sebuah layanan untuk memberikan fasilitasi kepada UMKM di Buleleng terkait pengemasan mereka itu sesuai dengan standarnya, fungsionalnya. Hal ini ditujukan untuk meningkatkan daya saingnya. Oke, bersama saya sudah ada tim dari layanan kemasan. Halo Putar. Tim layanan kemasan ini ada. Perkenalkan, nama saya Arkana. Di sebelah saya ada Pak Dwi Kusuma sebagai desainer, dan sebelahnya ada Dipta dan Bayu sebagai operator. Oke, jadi mungkin bisa dijelaskan untuk awalan kita apa sih layanan kemasan ini? Oke, baik Sobat Putar, jadi teman-teman UMKM ada di Buleleng. Jadi layanan kemasan itu merupakan program yang memberikan kemasan produk kepada UMKM. Nah, layanan ini memberikan fasilitas seperti apa sih? Yang pertama, ada konsultasi terkait desain dari produk yang kalian miliki. Yang kedua, tentunya ada redesign atau desain terkait kemasan, jika memang kalian sudah memiliki kemasan. Tapi jika belum memiliki kemasan, kita juga memfasilitasi terkait logo. Nah, yang terakhir, kami memiliki jasa cetak. Oke, jadi selain belum punya kemasan, UMKM yang sudah punya kemasan dan ingin meningkatkan kemasannya juga bisa untuk mendapatkan layanan ini. Kemudian di depan kami sudah ada beberapa contoh kemasan, mungkin bisa dijelaskan salah satunya. Oke, baik. Silakan, Pak. Saya coba jelaskan yang kami kerjakan di pelatihan kemarin di Surabaya. Yang pertama adalah kemasan berbentuk standing pouch, dan yang kedua adalah box, yang ketiga adalah ada kemasan untuk kebab, dan yang keempat ada paper bag seperti ini. Ya. Oke, jadi sebelumnya sudah diadakan bimbingan teknis untuk pelatihan secara mengkhusus kepada tenaga layanan untuk dapat menunjang kinerja dari layanan kemasan ini. Sebenarnya untuk pelaku UMKM kita kebanyakan memang produknya adalah pangan. Mungkin akan lebih banyak nanti menggunakan standing pouch ini. Kemudian beberapa juga menggunakan stiker berupa tempelan. Apakah itu juga akan bisa difasilitasi? Oke, menarik ya teman-teman. Nah, berdasarkan dari kebutuhan lagi sekali yang teman-teman miliki, kami memiliki standing pouch. Jadi ini bahannya paper metallized. Nah, untuk detail-detailnya nanti kita akan bantu apa sih yang sebenarnya kalian butuhkan terkait produk yang kalian miliki. Nah, ini namanya kemasan primer. Nah, apakah nanti juga bisa melayani desain stiker? Ya tentunya. Kami juga akan ditunjang dengan mesin-mesin yang lebih profesional terkait nanti jasa cetaknya, seperti itu. Jadi ditekankan di sini akan ada jasa cetaknya. Nah, biasanya teman-teman UMKM yang agak kesulitan nih, terutama untuk cetak full color standing pouch ini, banyak yang harus keluar Singaraja, bahkan memesan lewat online, dan sekarang layanan ini sudah ada di Plut. Diharapkan nanti ke depannya dapat membantu dalam UMKM mengatasi berbagai permasalahannya dalam bidang kemasan produk ini. Oke, jadi terkait program kerja apa saja sih yang akan kita laksanakan di Plut ini untuk layanan kemasan? Oke, Sobat Pluter atau UMKM di Bali, kami di layanan kemasan untuk tahun 2005 atau yang sedang akan berjalan nantinya, kami memiliki 3 layanan program. Yang pertama, UMKM naik kelas. Jadi kami tentunya akan berkolaborasi dengan teman-teman pendamping, di mana UMKM yang belum memiliki kemasan secara fungsional baik, secara nilai atau ibaratnya estetika belum cukup, nanti kita bantu untuk ibaratnya step by stepnya naik kelas, bahasanya seperti itu. Jadi lebih baik kemasannya. Yang kedua, mobile keliling. Jadi sederhananya seperti ini. Jika teman-teman jaraknya jauh dari Plut, sewaktu-waktu kita bisa berkunjung, atau misalkan teman-teman ada kelompok di desanya, kita bisa berkunjung ke sana untuk melakukan konsultasi maupun desain on the spot. Nah, itu menyesuaikan nanti kebutuhan yang ada. Yang terakhir, yang paling menarik yang akan kita coba laksanakan di tahun 2025 adalah kemasan kreatif Buleleng. Jadi kita bicara Buleleng, kemasan yang lebih condong nih kemasan Buleleng seperti apa. Nah, kita akan coba menggali apa hal-hal kreatif yang mungkin kita bisa tuangkan dalam satu kemasan ini, mulai mungkin dari bentuknya, dari tulisannya, apa sehingga ketika kita melihat kemasan, oh ini kemasan memang benar-benar dari Buleleng loh. Ciri khasnya seperti itu. Itu sih kurang lebih 3 program itu yang akan kami lakukan di 2025. Tapi karena kita ada di Desember 2024, ada satu program yang kami lakukan di Desember ini. Yang pertama adalah
Jadi kita akan mencari 10 UMKM untuk kita desain kemasan atau desain logonya. Jadi kita akan seleksi 10 UMKM dengan mengisi form yang sudah ada. Nanti kita akan diskusi sesuai dengan layanan yang ada. Yang pertama kita bisa melakukan layanan konsultasi, yang kedua desain logo, dan yang ketiga ada desain kemasan. Jadi kurang lebih teman-teman yang memiliki kendala atau kebingungan terkait apa sih yang harus saya lakukan ketika saya sudah memiliki produk development yang udah bagus, gimana solusinya, bisa datang ke Pluth. Nanti kita bisa konsultasikan terkait layanan seperti apa, kemasan seperti apa yang relevan untuk digunakan gitu. Oke. Terkait program kerja ini sangat menarik, yaitu ada kemasan kreatif Buleleng. Artinya memang didesainkan dari tim layanan kemasan untuk membuat sebuah ciri khas, di mana bisa dikatakan kalau sudah ada hal tersebut atau sebuah label itu, ini sudah mencirikan itu adalah produk Buleleng. Apakah sudah ada bayangan nih untuk desain ciri khas Buleleng itu seperti apa nanti? Ya, baik. Ciri khas Buleleng kan misalnya ada kayak Tugu Singa Raja, ada dolphin juga, mungkin ada batik khas Buleleng juga bisa kita masukkan di kemasan. Dan yang kemarin sudah ada logo Bangga Buleleng, itu bisa juga kita terapkan di kemasan. Oke. Tapi kalaupun ada nanti UMKM yang memiliki ide terkait, mungkin saya nggak mau dolphin, saya nggak mau sini, saya maunya ini. Asalkan dengan ada membawa identitas Buleleng itu masih bisa ya? Masih bisa kami akomodasi, asalkan tidak jauh dari konsep yang akan kami terapkan di kemasan. Oke, dan tentunya secara desain itu juga masuk gitu ya? Iya. Jadi tidak dipaksakan. Ya, nanti mungkin kalau ada yang seperti itu bisa diedukasi mungkin seperti itu. Ya, betul. Oke, mungkin lanjut nih setelah desain ke prosesnya mungkin ya. Proses untuk produksi dari kemasan ini mungkin bisa dijelaskan nanti bagaimana akan kedepannya prosesnya. Yang pertama kan kita harus melalui desain kemasan terlebih dahulu. Concepting design itu minimal UMKM itu udah ada merek dagang, misalkan logo atau tagline, sudah ada nama produk yang diproduksi oleh UMKM tersebut. Terus yang ketiga ada berat bersih, kode produksi dan expiry date. Yang kelima ada komposisinya, dan yang keenam ada produsennya juga dicantumkan di sana, dan yang terakhir itu mungkin nomor perizinannya, izin edarnya, seperti NIB, PRT, BPOM, dan logo halal juga yang memerlukan logo halal. Oke. Nah, jadi terkait dengan kebutuhan desain ada beberapa label yang diwajibkan, dan ini sudah sangat sinkron dengan program kerja kita di Pluth. Artinya untuk memenuhi kebutuhan dari desain layanan kemasan ini tentunya akan dialihkan ke pendampingan yang sudah ada di Pluth. Jadi kita juga sudah ada business counseling, selain itu juga ada pelayanan NIB, PIRT, halal dan sebagainya. Nah, itu nanti bisa kita lengkapkan dulu di sana untuk sertifikasinya. Setelah itu mendapatkan nomornya dan lain-lain, akan diteruskan untuk dicantumkan ke kemasannya. Oke, tadi kan desainnya sudah tuh. Udah punya desain, selanjutnya apa yang dilakukan nih? Setelah desain, kami men-setting, setelah disetujui oleh UMKM tentunya, kami men-setting untuk cetak lebih lanjut. Tergantung bahan atau material masing-masing. Ya mungkin untuk urusan sistem cetak mungkin operator yang bisa dibantu dari tim operator. Siap. Silakan. Ya, Oke, jadi desain yang sudah disetujui akan dicetak dalam kertas seperti ini ya. Ada juga bahan kertas yang langsung ada foilnya. Selanjutnya akan dipotong, ada menggunakan mesin pemotong. Setelah itu ada namanya bagian laminasi. Laminasi itu seperti ini. Oke. Ada dua jenis laminasi, yaitu yang glossy dan doff ya. Selanjutnya cetakan yang sudah selesai akan langsung di seal. Nih, seal kayak gini supaya dia membentuk seperti ini nantinya. Setelah proses itu, kemudian kita finishing supaya tampilannya lebih menarik gitu. Oke. Dan tentunya untuk UMKM jangan takut, jangan panik karena teman-teman kita di layanan kemasan sudah melakukan BIMTEK, dan yang nantinya akan melakukan proses produksi ini adalah teman-teman di layanan kemasan. Seperti itu ya. Yeah. Jadi teman-teman UMKM akan secara full untuk difasilitasi. Seperti itu betul? Iya, benar. Oke. Oke, selanjutnya terkait yang kedua nih, ada mobile clinic.
eh, itu juga bersinergi dengan kami di Plut tentunya. Kita akan mengadakan program terpadu untuk hal tersebut. Jadi ketika terdapat UMKM yang memang secara kolektif sudah terkumpul dalam suatu desa ataupun kecamatan, jadi kita bisa melakukan pendampingan secara masif di sana seperti itu. Tentunya nanti akan ada sisi khusus untuk pemberian sosialisasi terkait layanan kemasan ini sendiri seperti itu. Kira-kira nih untuk UMKM kita yang ingin mendapatkan layanan kemasan ini, kira-kira bagaimana sih tata caranya buat teman-teman kemasan, bisa dijelaskan? Teman-teman atau sobat Pluter atau UMKM. Nah, teman-teman untuk bisa mendapatkan layanan kemas ini tentunya teman-teman harus memiliki izin yang lengkap dulu ya. Itu saya garis bawah dulu, memiliki izin yang lengkap terkait apa seperti udah dikatakan tadi oleh Pak Dwi-nya. Nah, yang kedua, jika teman-teman ingin mendaftar, sebenarnya teman-teman bisa cek di Instagram dari Plut Buleleng. Nanti teman-teman bisa cek di bio profilnya. Nah, di sana ada tertera pendaftaran layanan, Kak. Jadi teman-teman silakan isi form pertama pendaftaran layanan. Kenapa? Karena kita akan melakukan pemetaan, kita akan melakukan kurasi lagi bahwasanya teman-teman sudah memiliki terkait izin-izin sudah lengkap. Nah, setelah melalui proses pendaftaran, teman-teman akan kami follow up, akan kami WA atau maksud pesan elektronik, kami akan menghubungi teman-teman terkait apa sih proses yang teman-teman butuhkan. Sebagai contoh prosesnya adalah misalkan desain logo. Ketika teman-teman membutuhkan desain logo, maka kami akan mengirimkan formulir, salah satu formulir untuk teman-teman isi, kemudian teman-teman lengkapi formulir tersebut, termasuk juga referensi dari logonya seperti apa, kemudian teman submit. Nah, setelah submit, kami akan ngecek kembali bahwasannya data-data yang terkumpul dalam form itu sudah lengkap. Nah, kemudian kami akan melakukan proses desain, Kak. Setelah proses desain disetujui apa selesai, kami akan melakukan rekonfirmasi kepada UMKM. Kak, desainnya sudah selesai seperti ini. Nah, tapi ada syaratnya teman-teman ya, karena prosesnya cukup panjang dan tentunya bukan hanya satu orang. Jadi kami membatasi, Kak, satu kali revisi. Nah, nanti setelah satu kali revisi, jika teman-teman ada revisi, bahwasannya oke, Kak, revisi desain dari warnanya kah, dari tulisannya kah, kalau udah selesai, kami akan mengirimkan formulir persetujuan. Formulir persetujuan ini teman-teman bisa tanda tangani dan isi untuk sebagai pelengkap untuk kami bahwasanya teman-teman sudah menyelesaikan dari proses layanan kemasan ini, seperti itu. Oke, tadi adalah proses untuk mendapatkan layanan secara online. Tapi Online. kalau ada nih kayak UMKM yang kebetulan nih ada waktu bisa main ke Plut gitu, nanti mereka perlu bawa apa aja nih yang perlu disiapkan? Nah, teman-teman, kalau misalkan teman-teman pengen konsultasi produk. Jika teman-teman belum memiliki produk, silakan nanti datang aja ke Plut. Tapi udah lengkap izinnya, saya garis bawahi kalau misalkan udah lengkap izinnya, nanti teman-teman datang ke Plut, saya ada produk seperti ini, saya belum ada memiliki kemasan, silakan berkonsultasi terlebih dahulu. Tapi teman-teman kalau misalkan sudah ada produk dan ingin redesign atau udah memiliki logo, silakan nanti bawa sampel produknya, Kak. Jadi misalkan teman-teman ada contoh kemasan saya sebelumnya cetak kemasan seperti ini. Dengan standing puts atau ibaratnya sederhananya cuman standing put tanpa full color, itu silahkan dibawa. Nah, untuk menjadi apa? Menjadi referensi kami, khususnya tim desainer dan operator untuk bagaimana sih proses yang akan kami lanjutkan terkait kemasan tersebut. Jadi nggak usah khawatir, teman-teman cukup nanti bawa contoh kemasan seperti apa yang teman-teman miliki sebelumnya. Kalaupun belum ada kemasannya, silakan nanti kita berkonsultasi, kita diskusi dulu gitu. Jadi untuk teman-teman UMKM yang umurnya sudah senior ya, yang sudah agak susah nih, umpamanya harus diupload ini, harus mengisi ini, mengisi itu. Nah, jangan khawatir, jadi akan dibantu dan dilayani oleh tim kemasan, bisa secara online nanti dibimbingnya ataupun datang ke Plut akan lebih mudah untuk diarahkan seperti itu ya. Nah, terkait untuk program Desember ini akan diadakan desain atau redesign dari 10 UMKM. Dan saya dapat bisikan tadi bahwasanya sudah ada 5 UMKM yang terdaftar dan ini sudah valid walaupun yang secara umum terdaftar itu lebih dari itu. Nah, bagaimana ke depannya untuk 10 project ini, 10 UMKM ini? Nah, di bulan Desember yang menarik ya untuk Sobat Pluter. Jadi kami udah mendata beberapa UMKM yang tertarik untuk mendaftar dan kami data lagi berdasarkan formulir yang memang harus dia isi terkait desain logo atau kemasan. Ada 5 UMKM. Nah, target kami di Desember ini adalah menyelesaikan terkait desain logo dan kemasan. Jadi luaran yang kami akan hasilkan nanti adalah desain, baru berupa desain. Nah, nanti kami akan kirimkan langsung ke UMKM hasilnya, terus kami juga akan mendapatkan kurang lebih
apa sih yang memang benar-benar dibutuhkan nih dari UMKM-nya seperti apa. Itu sih luaran yang kami harapkan. Dan 10 UMKM memiliki desain yang memang menunjang ke pasar modern, kurang lebih seperti itu. Oke, jadi dari program 10 UMKM ini mungkin masih ada slot. Masih Masih ada kita masih slot? ada slot. Masih ada slot. Untuk 5 UMKM kalau tidak salah. Ada yang menarik nih. Per Oke. pagi ini Kak, kita sudah mendata kurang lebih sebanyak 7 UMKM yang udah valid. Oke. Kita masih 3 slot. Tersisa 3 slot. Nah, teman-teman silakan mendaftar. Ketika nanti dihubungi oleh tim kami, silakan nanti diisi formulirnya, dilengkapi kurang lebih. Jika ada kendala, Kak, benar, silakan bisa datang ke Plut atau ibaratnya kita bantu untuk mengarahkan via WA gitu. Oke. Mungkin secara online mungkin susah daftarnya, seperti tadi bisa langsung ke Plut saja. Dan untuk informasi terkait pendaftaran yang online mungkin akan nanti kita cantumkan di barcode, kita akan tampilkan di sini dan juga link di deskripsi video. Oke, mungkin terakhir nih harapannya ke depan untuk tim layanan kemasan, mungkin bisa dari masing-masing tim kemasan untuk kedepannya untuk menunjang UMKM di Buleleng ini seperti apa nih sebagai tim layanan kemasan. Oke, terima kasih. Mungkin saya dan tim layanan kemasan sangat terima kasih banget udah dikasih kesempatan untuk memberikan pelayanan kepada teman-teman UMKM. Nah, harapannya sebenarnya sederhana sekali. Jadi kita udah melihat banyak banget kompetitif nih Kak, di UMKM udah bertumbuh banget, udah berkembang banget, apalagi kalau bicara tentang data yang ada. Nah, berdasarkan data yang ada, kurang lebih dari sampai ya 64 kurang lebih kalau secara di Indonesia. Nah, teman-teman akan bersaing secara keseluruhan di Indonesia, apalagi kita bicara skupnya di Bali. Nah, layanan kemasan ini akan membantu teman memiliki produk yang berdaya saing, tapi dari segi kemasannya seperti apa? Akan memiliki nilai value lebih, akan memiliki proporsi ketika bicara tentang informasi-informasi atau kaidah dari kemasan itu seperti apa. Dan tentunya yang paling bahasanya yang paling menyenangkan Kak, sebenarnya desain kemasan ini ketika kita desain kasih ke UMKM ini bisa digunakan terus-menerus Kak, gitu kurang lebih. Itu sih kalau dari kami layanan kemasan akan memberikan pelayanan terkait kemasan produk kepada UMKM. Nah, itu juga kita bakal kasih edukasi terkait kemasan yang proper dan standar itu seperti apa sih ketika nanti kalian sudah mulai berpikir bahwasannya market pasarnya udah semakin lebar, market modern udah semakin kalian sasar, jadi seperti itu. Oke. Mungkin dari segi desainer seperti apa harapan ke depan? Namun dari pernyataan Pak Arkarna, harapan saya sih semua UMKM di Buleleng bisa memiliki kemasan yang naik kelas, kemasan yang visible di pasar, misalnya mudah dilihat, mudah di notice bahwa itu produk mereka, berciri khas Buleleng tentunya, ada branding Bali-nya juga untuk menunjang perdanya. Terus kan pasar sekarang itu bukan urusan yang paling enak, yang paling banyak porsinya atau segala macam, tapi sekarang untuk memenangkan pasar itu perlu kemasan yang bagus, yang estetik, nggak cuma estetik sih sebenarnya, yang bisa mengambil hati konsumen. Konsumen melihat desain yang bagus, itu value produknya pasti naik, value produk pasti naik karena melihat desainnya profesional dan menarik, jadi mereka mau membayar mahal gitu untuk produk itu. Nah, ya terakhir saya kasih sebuah quote dari perbedaan dulu dan sekarang. Oke. Nah, kalau dulu kemasan itu kan melindungi produk yang dijual. Kalau sekarang menjual produk yang dilindungi. Asik. Dan saya juga setuju sekali ya dengan Pak Dwi tadi, karena dengan adanya kemasan yang bagus ini, walaupun belum dicoba produknya, itu sudah menimbulkan adanya persepsi dari calon pembeli itu. Kalau dilihat dari segi produk sudah bagus, secara tidak langsung dia sudah berpikir ini sudah effortnya luar biasa, jadi ada kesan bahwa ini adalah produk yang bagus seperti itu. Walaupun belum dicoba, apalagi sudah dicoba seperti itu. Oke, kita lanjut ke tim yang lainnya. Mungkin harapan kedepannya untuk di Plut atau layanan kemasan ini. Oke. Dari Bayu boleh. Kalau dari saya sih, ya semoga Plut ini semakin bisa berkembang. Apalagi sekarang ada ya mesin kemasan. Di sini juga kita sebagai operator juga bisa profesional untuk kedepannya. Terima kasih. Terima kasih Bayu. Mungkin lanjut sama. Ya hampir sama Bayu ya, mungkin sebagai tenaga kemasan bisa lebih profesional untuk membuat melayani UMKM khususnya di Singaraja ya, supaya kemasannya menjadi lebih menarik di mata konsumen dan mungkin bisa
menjadi sebuah kebanggaan bagi UMKM di Singaraja. Oke, terima kasih. Amin. Jadi mungkin terakhir harapan dari saya, karena kita adalah sebuah tim kerja di bawah Pluit ini, tentunya segala sesuatu akan kita kerjakan bersama dengan penuh komitmen dan tanggung jawab untuk bisa memfasilitasi UMKM secara penuh. Seperti itu ya. Iya. Baiklah, mungkin terakhir apakah ada ingin ditambahkan? Cukup? Oke, itu tadi bincang-bincang kita untuk yang sesi pertama ya. Mungkin nanti akan ada lagi 1, 2, 3. Mungkin setelah ada UMKM yang kita fasilitasi, bisa kita undang UMKM-nya, kemudian kita bandingkan nih before after-nya seperti apa gitu. Bisa nanti kita buat seperti itu. Dan untuk demikian untuk BBC Podcast pada edisi kali ini. Dan sampai jumpa di BBC Podcast selanjutnya. Dadah.